Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kali ini materi kita yaitu persiapan sebelum melakukan ruqyah yang kurang diperhatikan oleh para roqi atau para peruqyah, yang mana hal ini sangat penting sekali ya. Sebelum kita meruqyah, maka hal-hal ini kita harus terapkan ya. Yang pertama yaitu sebelum kita meruqyah, kita ikhlaskan ruqyah ini karena Allah, untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang semoga dengan amalan ruqyah ini ketika kita membantu saudara kita, kita diberikan pahala sehingga beratlah timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Jadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena kekuatan ikhlas ini luar biasa. Kemudian yang kedua yaitu menyiapkan tempat yang diperlukan ketika ruqyah, seperti plastik atau baskom untuk muntah maksudnya. Karena ketika pasien itu diruqyah, itu terkadang ada yang muntah ya. Jadi sebelum meruqyah siapkan plastik ya, atau baskom atau tempat-tempat untuk menampung muntah tersebut. Kemudian yang perlu dipersiapkan lagi yang ketiga yaitu ya, ini tanya dulu kepada pasien apakah menyimpan jimat. Ketika ada, maka kita minta dan kita bakar jimat tersebut. Kita jelaskan bahwasanya jimat ini adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam ya, sebagaimana hadis Nabi, man 'allaqa tamimah faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat maka sungguh telah melakukan kesyirikan ya. Jadi jimat itu dibakar ya. Kita jelaskan kepada pasien bahwasanya jimat ini adalah sesuatu yang diharamkan, lalu kita bakar jimat tersebut. Karena selagi masih ada jimat tersebut, maka ketika selesai ruqyah dia akan kembali, karena dia ada rumahnya untuk dia tinggal. Kemudian yang keempat yaitu membersihkan tempat dari lagu-lagu atau musik. Ketika ada lagu atau musik diputar di tempat ruqyah, maka hentikan musik itu ya. Jangan bersamaan ketika sambil meruqyah juga diputar lagu-lagu atau musik-musik ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ketika ada wanita yang masih buka aurat di situ, maka perintahkan dia untuk tutup aurat di situ. Kemudian ada laki-laki yang menggunakan emas, maka suruh lepas emasnya. Karena semua ini yang menyebabkan malaikat-malaikat tidak akan menghampiri mereka, atau malaikat rahmat tidak mau masuk ke situ ya. Kemudian yang berikutnya yaitu dianjurkan berwudu sebelum memulai ruqyah ya, baik si peruqyah ataupun si pasien, maka berwudu terlebih dahulu baru diruqyah. Seorang peruqyah ya sudah harus berwudu dari rumah. Kemudian seorang peruqyah juga kalau perlu ya dia sholat sunnah ya, sholat sunnah sebelum pergi meruqyah ya. Yang berikutnya yaitu bila pasien wanita, maka perintahkan dia untuk menutup aurat. Jangan dimulai ruqyah sebelum pasien wanita ini menutup auratnya dengan sempurna ya. Apabila seorang peruqyah ketika meruqyah merasa tidak konsen ya, maka sebaiknya seorang peruqyah berada di belakang pasien ya, berada di belakangnya wanita tersebut untuk diruqyah. Karena ketika saling berhadapan antara seorang peruqyah dengan pasien, itu biasa terjadi tidak khusyuk ketika meruqyah ya. Apalagi kalau wanita tersebut cantik ya. Kalaupun mau berhadapan, wanitanya disuruh dengan menggunakan cadar. Kemudian yang berikutnya yaitu jangan meruqyah ketika wanita tersebut sendirian, tidak ada mahramnya. Maka ini bisa menjadi fitnah untuk si peruqyah. Maka saudara-saudaraku, bagi antum yang seorang peruqyah, maka wajib hadirkan di situ mahramnya atau temannya untuk mendampingi dia, sehingga tidak ada timbul fitnah di antara peruqyah dengan pasien
Terkadang hal ini yang bisa menjadi fitnah, ya, menjadi fitnah seorang peruqyah. Kemudian lagi, seorang peruqyah tidak boleh takut menghadapi kemungkinan apa yang terjadi setelah ruqyah. Misal kesurupan itu kan, karena ada peruqyah yang masih mentalnya lemah, ya. Ketika pasien kesurupan dia ketakutan, ya, akhirnya dihentikan ruqyah, dia sadarkan pasiennya. Ada yang seperti itu. Makanya seorang peruqyah itu tauhidnya dulu diperkuat, sehingga ketika dia melakukan ruqyah kepada pasien yang di lapangan, dia tidak lagi gentar menghadapi jin-jin tersebut. Maka saudara-saudariku yang Allah muliakan, maka masukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam hati, sehingga antum itu tidak lagi takut kepada mereka. Karena pada hakikatnya jin-jin ini takut kepada manusia, apalagi kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya yaitu sebelum meruqyah juga baca doa perlindungan diri bagi si peruqyah, ya, baca doa perlindungan untuk si peruqyah, ya, sebagai benteng terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, ya, selama meruqyah. Karena jin itu sifatnya penendam dan dia akan menyerang kepada si peruqyah. Ya, yang selanjutnya yaitu sebelum meruqyah, ya, baik peruqyah maupun pasien sama-sama beristighfar. Ya, kalau perlu si peruqyah mengajak pasiennya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan istighfar itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ruqyah dan dipermudah kesembuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, selanjutnya yaitu melakukan tanya jawab, ya. Melakukan tanya jawab dengan pasien juga, sehingga kita bisa memberi keputusan ini sakit apa atau sihir apa, ya. Makanya juga seorang peruqyah harus banyak menambah wawasan, menambah ilmu tentang ruqyah, ya. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudah dalam proses ruqyah untuk mengeluarkan jin tersebut. Ya, hadirin Allah muliakan, dan seorang peruqyah targetnya adalah bagaimana pasien yang kita ruqyah ini bisa hijrah dari amal keburukan menuju kepada amal kebaikan. Dia tinggalkan kesyirikan, yang tadinya belum sholat dia sholat. Itu targetnya. Ya, target seorang peruqyah adalah dakwah. Bagaimana kita mendakwahi mereka yang tadinya belum taat menjadi orang-orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah, yang menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu targetnya kita. Bagaimana juga kita luruskan pemahaman mereka yang salah, seperti mereka yang sebelumnya di ruqyah mereka mendatangi dukun. Setelah kita ruqyah, kita dakwahi perkara-perkara tersebut, bahwasanya diharamkan mendatangi dukun, diharamkan menggunakan jimat. Kita dakwahi kepada mereka agar benar-benar bergantung hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka benar-benar menegakkan Islam di dalam rumahnya, di dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga dengan seperti itu, ya, hakikat kesembuhan mereka akan temukan. Ketika seseorang mengalami gangguan jin, hadirin Allah muliakan, ya, kemudian dia menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat, 5 waktu dia kerjakan, apalagi seorang laki-laki berjamaah, salat sunnah, ba'diyah, qabliyah dia kerjakan, sunnah-sunnah dia kerjakan, berdoa sebelum melakukan kegiatan, qiyamul lail, baca Quran, zikir pagi petang dia amalkan seluruhnya, maka dengan seperti ini jin di badannya pasti akan tidak tahan dan bahkan keluar, bahkan bisa hancur lebur di badannya. Hadirin Allah muliakan, semoga materi ini bisa menambah ilmu kita, ya. Ini materi tentang persiapan sebelum meruqyah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.